Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayu Andika Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pemahaman mengenai apa sih yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika guru sudah melakukan dan mengirimkan apa yang mereka inginkan di proses perencanaan observasi kelas. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah bagian PMM kinerjanya kepala sekolah ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke dalamnya dan melihat apa sih yang kita lakukan sebagai kepala sekolah di dalam sini. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu kepala sekolah bisa melihat apa yang akan kita lakukan dengan ini ya Bapak Ibu. Jangan lupa klik di sudut kiri atas untuk mengklik pada bacaan pengelolaan kinerja Anda. Nah, pada bagian ini belum ada yang bisa dilakukan karena di sini juga sudah diterangkan, berdasarkan perencanaan Anda, lakukan observasi praktik kinerja dan kumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Nah, berarti di sini kita tidak ada melakukan apapun ya Bapak Ibu kepala sekolah, sehingga kita tidak bisa mengklik dan mengapa-ngapain lah, nggak ada. Oke. Karena di bagian sini kosong, Bapak Ibu bisa cek yang bagian beranda ini ya Bapak Ibu. Nah, di bagian beranda ini Bapak Ibu bisa melihat dan scroll coba ke bawah. Nah, di bagian bawah pun tidak ada apa-apa, sehingga kita hanya bisa melakukan ini Bapak Ibu. Ada perencanaan guru yang belum selesai, ini Bapak Ibu bisa cek. Saya akan kasih tahu ya. Jadi di sini aplikasi pengelolaan kinerja PMM ini itu adalah belum sempurna. Kenapa saya bilang gitu? Pertama, ada banyak nama orang guru yang sudah pensiun, maaf kata yang sudah meninggal, itu masih masuk ke dalam. Kedua, ada guru-guru yang sudah menyelesaikan tapi pun dia masih ada namanya belum mengajukan. Nah, inilah yang saya katakan belum sempurna. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya adalah orang yang termasuk rajin ya berkomunikasi dengan BKD ataupun BKPP di tempat saya di Kabupaten Bengkalis, dan kami terus mengulik terkait dengan ini kinerja PMM, sehingga banyak yang kami pahami bahwasannya ini adalah sesuatu hal yang sedikit lucu. Kenapa saya bilang sedikit lucu? Karena belum saatnya sempurna tapi sudah dipaksakan untuk digunakan. Jadi ini sedikit aneh dan riskan gitu ya Bapak Ibu. Tapi oke lah, kita lihat bagaimana kinerja dari Kemdikbud kedepannya beserta dengan tim. Semoga mereka bisa duduk bersama dengan para admin e-kinerja BKN se-Indonesia, sehingga banyak guru yang tidak bingung dan kepala sekolah juga tidak bingung, dan BKD, BKPP juga tidak bingung. Karena banyak yang bertanya ke BKD ataupun BKPP terkait dengan hal ini. Banyak guru yang nggak bisa masuk, datanya tidak sesuai. Saya udah mengajukan tapi nama saya masih kosong. Ada yang sudah disetujui, ada yang masih kosong begitu. Dan ini adalah sedikit gambaran bahwasanya hal ini belum sempurna gitu Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke bagian awal. Sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, di sini pokoknya gini Bapak Ibu, nanti akan ada update terus, misalnya ada penambahan menu baru, hal-hal yang baru dari kinerja PMM ini. Oke, ya. Kita nggak usah pusingkan ke sana, biarkanlah mereka yang di atas itu bekerja dengan segala kemampuannya. Kita lihat lakukan penilaian ya Bapak Ibu. Di sini ada lakukan penilaian. Bapak Ibu bisa lakukan hal-hal yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Nah, di sini Bapak Ibu pertama kali lihat ketika banyaknya di sekolah Bapak Ibu yang melakukan perencanaan di awal ya Bapak Ibu ya, pengajuan SKP di awal itu. Ketika Bapak Ibu lihat di sini ada yang dipilih, berarti kan 12 orang yang memilih manajemen kelas. Dukungan psikologis tidak ada yang milih karena statusnya baik, tidak apa-apa. Metode pembelajaran tidak ada yang milih karena guru di sekolah Bapak Ibu mungkin berfokusnya di manajemen kelas dulu, sehingga metode pembelajarannya belum dipilih, karena kan kita di awal hanya bisa memilih satu ya Bapak Ibu. Jadi ini nggak bisa dipilih dua. Jadi dalam manajemen kelas seperti saya kan kemarin milihnya disiplin positif, mungkin guru-guru saya juga pada milih itu. Oke, nggak ada masalah karena dia masih dalam kategori yang harus diperbaiki ya. Jangan sampai yang cukup dan cukup ini tidak ada yang milih, malah yang hijau ini dia milih semua. Nah, itu kesalahan kita. Berarti kita mengisi perencanaan kinerja di awal di bulan Januari kemarin itu tidak melihat rapor pendidikan sekolah kita masing-masing. Nah, itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu.
Ketika udah ada hal itu terjadi dan kesalahan, sehingga Bapak Ibu bisa perbaiki, tapi perbaikinya nanti di bulan ataupun di periode kedua, Juli sampai Desember. Nah, agar sebaiknya tetap memperhatikan rapor pendidikan sekolahnya masing-masing ya Bapak Ibu. Oke, pada bagian ini Bapak Ibu bisa cek daftar guru ya, siapa aja sih guru yang sudah mengajukan. Nah, di sini itu ada nama-nama guru yang sudah mengajukan. Nah, kebetulan di sini baru saya yang mengajukan. Bayu Andika, ini saya ajukan di Selasa 5 Maret nilai observasi. Nah, ini bisa Bapak Ibu kepala sekolah isi ketika sudah proses observasi kelasnya ya Bapak Ibu. Jadi sebelum ini sampai di tanggal 5 Maret 2024 hari Selasa ini belum bisa diisi Bapak Ibu gitu. Kenapa? Karena tidak sesuai nanti apa yang Bapak Ibu lakukan. Ketika Bapak Ibu klik nilai ini, nah artinya ini Bapak Ibu, nah ini kan sudah tertera jelas nih Bapak Ibu bacaannya. Observasi kelas, artinya ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan observasi kelas di dalam kelas guru tersebut di bulan Maret. Jadi di bulan Februari ini belum bisa dilakukan dan jangan sampai dinilai. Kenapa? Karena nanti tidak akan sesuai dengan jadwal yang telah dilaksanakan ini. Nah, Bapak Ibu hanya bisa melakukan ini ya, kelengkapan dokumen. Bapak Ibu bisa melakukan cek kelengkapan dokumen. Oke, nah di sini bisa dilihat bahwasannya si guru sudah mengumpulkan terkait dengan sertifikat yang diraihnya yang ini pelatihan mandiri setara 8 poin. Bapak Ibu bisa cek, klik aja cek. Oke, di sini Bapak Ibu bisa klik cek apakah benar yang diupload Bapak Ibu guru di sekolahnya itu adalah sertifikat yang memang berhubungan dengan apa yang diketiknya, apa yang dipilihnya ya. Jadi jangan sampai di sini sertifikat PMM tapi yang dimasukkan adalah sertifikat webinar. Nah, itu Bapak Ibu kepala sekolah bisa lakukan checking. Selanjutnya Bapak Ibu itu bisa cek yang ini, semua jenjang meningkatnya kinerja. Nah, ini kan kemarin belum dikumpul karena memang ekstrakurikulernya belum selesai. Tapi kalau ada rencana hasil kerja tambahan yang sudah selesai bisa dikumpulkan silahkan, tapi setahu saya belum ada karena ini masih bulan-bulan awal ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah hal yang bisa Bapak Ibu cek di bagian kerjanya guru yang sudah mengajukan. Oke, Bapak Ibu bisa kembali observasi kelas, jangan lupa ini nanti dinilai ketika sudah melaksanakan observasi kelas. Dan ini bisa dinilai ketika Bapak Ibu sambil melihat gurunya, silahkan sambil buka laptop, silahkan lakukan penilaian langsung di sini juga boleh. Nah, nanti bisa Bapak Ibu sambil perhatikan. Untuk perilaku kerja ini sendiri baru bisa dilakukan penilaian pada bulan Mei tanggal 1 2024 ya Bapak Ibu kepala sekolah, jangan lupa karena pun memang belum bisa diklik. Oke, ini di bagian rincian kinerjanya. Jadi Bapak Ibu tidak usah pusing, di sini hanya bisa cek periksa dokumen gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa dia ini 1/3? Karena baru satu tahap yang diselesaikan si guru dan ada 2 lagi yang belum. Ada 2 itu termasuk sertifikat guru penggeraknya belum diupload karena belum diperoleh, dan laporan SK serta laporan kerja dari ekstrakurikulernya juga belum diupload karena memang bulannya belum selesai. Gitu ya Bapak Ibu penjelasannya. Oke, kita kembali lagi ke bagian awal. Nah, di sini Bapak Ibu sudah selesai untuk melakukan checking, tapi belum boleh menilai. Oke ya Bapak Ibu kepala sekolah, kita masuk ke bagian kumpulkan dokumen. Apa sih yang bisa dilakukan kepala sekolah pada bagian ini? Nah, Bapak Ibu kepala sekolah sudah boleh upload yang namanya dokumen KOSP, dan Bapak Ibu kepala sekolah boleh upload dokumen kehadiran kelas. Tapi ini nanti juga dokumen kehadiran kelas. Dokumen kehadiran kelas ini adalah ketika sudah selesai 1 semester ya Bapak Ibu, artinya Juni sudah masuk tahap seperti mau ujian dan udah mau habis lah gitu, tinggal bagi rapornya, ini udah bisa lah diupload ya. Karena sekarang ini belum selesai jadi Bapak Ibu nggak bisa upload ini kan masih Februari. Nanti kalau udah diupload artinya gurunya udah selesai menjalankan tugas di sini ya Bapak Ibu. Jangan sampai diupload sekarang, nanti salah. Oke Bapak Ibu, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada bagian ini. Kalau ini Bapak Ibu mau klik ya silahkan, ini silahkan, gak ada yang salah ya. Artinya untuk melihat apakah nanti Bapak Ibu bisa masuk sebagai ini pakai akun belajarnya masing-masing, silahkan. Akun belajar guru bisa, akun belajar kepala sekolah bisa, akun belajar operator bisa. Jadi itu adalah untuk melihat bagian ini ya, cek dimensi rapor pendidikan guru. Baiklah Bapak Ibu kepala sekolah, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan, dan seandainya Bapak Ibu ingin melakukan pemahaman yang lain silahkan. Cuman saran saya sih di bulan Februari ini lebih banyak kerjanya guru daripada kepala sekolah. Kepala sekolah itu hanya cek
dan recheck saja, tidak lebih dan tidak kurang. Oke, Bapak Ibu Kepala Sekolah, silahkan jika ada yang ingin dipertanyakan ataupun rekan guru nantinya yang melihat video ini dan membantu kepala sekolahnya di satuan pendidikannya masing-masing, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe video ini agar channel saya dapat terus berkembang. Jangan lupa like, komen, dan share agar semua orang memahami terkait dengan kinerja PMM. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Andika Channel mohon pamit.